Nah teman-teman, inilah dia hasilnya setelah di finishing clear coat. Kelihatan begitu wet look ya, begitu basah. Jika kalian mau tahu gimana proses kerjanya, nonton video ini sampai selesai, karena di video ini saya akan menjelaskan cara-cara kerjanya, trik-triknya sampai selesai. Dan jangan di skip ya teman-teman. Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel Sidrap Custom Paint. Kali ini garapan saya senapang angin merek Benjamin. Begini kondisinya pada saat ini, kelihatan begitu parah karena sering dipakai bertempur ya. Kelihatan banyak bekas-bekas benturan gitu dan goresan-goresan. Dan nanti kita akan dempul, dan ini keadaannya tadi sudah saya amplas dan cuci bersih. Langkah pertama, saya epoksi terlebih dahulu dengan menggunakan epoxy filler. Semprot tipis-tipis saja, jangan langsung tebal ya. Sambil disimak video ini, jangan lupa dukung terus channel saya ini ya teman-teman, dengan cara klik tombol like, subscribe, komentar kalian, dan klik notifikasi loncengnya. Nah, beginilah kondisinya setelah di epoksi tadi dan setelah dikeringkan. Begitu banyak goresan-goresan kecil ya, kelihatan jelas banget. Dan nanti kita akan semprot dengan semprot dempul isamu terlebih dahulu untuk mengurangkan goresan-goresan kecil itu. Oke, selanjutnya kita semprot dengan dempul isamu terlebih dahulu. Dan takaran yang saya gunakan adalah 1:1, 1 untuk dempulnya dan 1 untuk thinnernya. Semprot tipis-tipis, semprot dengan merata, jangan langsung tebal ya, karena nanti susah mau keringnya kalau langsung tebal. Ulangi langkah ini sebanyak 3 kali. Saya tidak perlihatkan langkah semprot lapis kedua dan lapis ketiga karena saya mau mempersingkat durasi video ini. Oke, kita keringkan terlebih dahulu sebelum lanjut ke proses selanjutnya, yaitu pengamplasan. Oleh karena saya tidak menggunakan oven, jadi saya bergantung kepada panas matahari. Alhamdulillah pada saat ini panas matahari begitu mendukung ya. Oke, kita keringkan dulu selama 1 jam atau lebih sebelum kita lanjut ke proses selanjutnya, yaitu proses pengamplasan. Sebelum kita lanjut ke proses pengamplasan, ini trik yang selalu saya lakukan, yaitu cat hitam, warna hitam terlebih dahulu sebelum kita amplas. Cat tipis-tipis ini sebagai marking. Pada saat pengamplasan kita tahu yang mana sudah diamplas dan yang mana belum diamplas, yang mana sudah rata dan yang mana belum lagi rata. Oke, sekarang kita masuk di proses pengamplasan.
Dan kertas amplas yang saya gunakan grade-nya adalah 280. Saya sengaja menggunakan grade yang lebih kasar terlebih dahulu karena ini tadi sudah disemprot dengan dempul Isamu. Setelah itu kita bisa amplas dengan grade yang lebih halus lagi, grade 360, dan setelah itu lanjut lagi ke grade 500 supaya permukaannya halus nanti. Lumayan juga ya sebenarnya mengamplas dempul Isamu ini, karena agak sedikit keras dan agak susah diamplas ya, tapi apa boleh buat karena permukaannya ini terlalu banyak goresan kecil dan banyak bekas-bekas benturan. Itulah sebabnya saya semprot dengan dempul Isamu terlebih dahulu supaya lebih gampang kerja pengamplasan. Begitu caranya, amplas dengan air sambil disiram-siram. Nah, beginilah kondisinya setelah selesai diamplas tadi. Nah, kelihatan kan itu yang tinggal, yang hitam-hitam itu adalah bekas-bekas benturan atau goresan-goresan, dan itu nanti kita akan dempul ya untuk menghilangkan semuanya itu. Tapi oleh karena sampai ke tahap ini sudah jam 6 lebih sore, jadi saya terpaksa melanjutkan prosesnya ini keesokan harinya lagi. Oke, ini adalah proses selanjutnya, yaitu proses pendempulan untuk menghilangkan semua bekas goresan-goresan dan benturan, bekas benturan. Saya menggunakan dempul ini adalah produk dari Nippon. Aduk dengan merata seperti ini ya teman-teman, sampai warnanya begitu sebati. Biasanya senapan yang saya kerjakan sebelumnya mulus-mulus semua. Baru kali ini saya dapat senapan yang begini, kondisinya begitu parah, banyak goresan dan banyak bekas-bekas benturan. Jadi terpaksalah kita dempul terlebih dahulu ya teman-teman. Dan untuk yang ini, yang goresan-goresan halus ini, kita gunakan dempul 1K, dan saya gunakan dempul 1K dari merek Propan. Oke, kita lanjut ke proses pengamplasan dempul lagi. Dan grade yang saya gunakan ini adalah 360 untuk grade amplasnya. Dan masih lagi menggunakan air supaya hasil pengamplasannya cepat.
Oke, setelah selesai diamplas dempulnya, kita cuci lagi dengan air sabun, cuci bersih-bersih ya, karena ini bertujuan untuk menghilangkan semua ampas dari sisa dempul, dan siram dengan air. Setelah itu kita keringkan terlebih dahulu sebelum lanjut ke proses seterusnya, yaitu proses pewarnaan dasar, cat dasarnya. Oke, saya lanjut ke proses pengecatan epoksi lagi, karena untuk menutup bekas-bekas dempul. Proses epoksi ini tipis-tipis saja, dan jangan lupa keringkan terlebih dahulu sebelum lanjut ke proses selanjutnya. Oke, proses selanjutnya kita cat dengan cat warna hitam, dan cat yang saya gunakan ini adalah cat hitam solid. Cat tipis-tipis saja, cat dengan merata, jangan langsung tebal ya, karena ini hanya cat dasar saja sebelum kita lanjut ke proses celup karbon. Oke, kita lanjut ke proses pencelupan karbon, dan seperti biasa jangan lupa untuk media yang panjang seperti senapang ini sebaiknya minta dibantu agar tidak terjadi kerusakan film. Jangan lupa dimiringkan seperti ini ketika dimasukkan ke air, supaya tidak terjebak gelembung-gelembung udara di bawahnya. Oke, dan perhatikan pada setiap pinggiran-pinggiran karbon itu, film karbon, saya solasi putus-putus. Itu tujuannya supaya filmnya tidak tergulung atau tidak terlipat pada saat di air. Film ini saya diamkan dulu selama 40 detik sebelum saya semprotkan aktivator. Jangan lupa juga ya sekat-sekat pinggirannya, supaya pada saat disemprot nanti filmnya tidak melebar atau tidak ambiar gitu ya. Semprot aktivator dengan merata, semprot dengan cara kabut-kabut saja, dan tekanan angin yang saya gunakan di kompresor adalah 10 psi, dan setelan di spray gun saya buka maksimal. Untuk senapang ini saya celupnya 2 kali, dan untuk sisi sebelah ini saya celup perlahan-lahan saja tanpa saya solasi. Jadi harus hati-hati karena tidak disolasi. Celup setengah saja seperti ini ya teman-teman. Setelah itu angkat. Oke. Dan ini lanjut lagi di sisi sebelahnya. Setelah saya jeda selama 10 menit saja. Oke, untuk sebelahnya ini celupnya gampang saja, langsung turun. Inilah hasilnya teman-teman. Oke, motifnya, garis-garisnya semuanya oke, bagus. Oke, kita siram terlebih dahulu biar lendirnya hilang sampai permukaannya semuanya kesat, tidak ada lagi yang licin-licin bila disentuh. Cukup disiram saja ya teman-teman, jangan digosok, nanti motif karbonnya rusak. Sementara senapangnya dikeringkan, kita campur clear coat terlebih dahulu. Clear coat yang saya gunakan ini
mereknya Siken HS tipe HS, dan perbandingannya adalah 2:1, 2 untuk clear coatnya, 1 untuk hardenernya. Dan thinnernya yang saya campurkan cukup 20% saja. Thinner yang saya gunakan adalah produk bawaan dari Siken juga, yaitu Thinner Plus Reducer Slow. Jangan lupa dikocok-kocok terlebih dahulu karena takutnya mendap di bawahnya ya. Oke, kita aduk dengan merata sebelum kita tuangkan ke dalam spray gun. Kita lanjut dengan proses clear coat tipis-tipis saja. Jangan langsung semprot tebal ya, cukup tipis-tipis saja. Saya ulangi proses clear coat ini sebanyak 3 lapis. Untuk lapis pertama saya jeda 15 menit. Setelah itu lanjut lapis kedua, saya jeda lagi 15 menit, dan seterusnya lapis ketiga. Setelah itu kita keringkan 6 jam sebelum kita review. Oke teman-teman, beginilah hasilnya setelah kita keringkan 6 jam. Nah, ini baru kering sentuh ya teman-teman. Kalau untuk kering maksimal sebaiknya keringkan selama 24 jam. Untuk tingkat wet looknya dan tingkat kerasnya memang tidak diragukan lagi clear coat produk dari Siken HS ini. Oke teman-teman, saya rasa cukup sampai di sini saja. Jangan lupa dukung terus channel ini ya, dengan cara klik tombol like, subscribe, dan klik tombol notifikasi loncengnya.